Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada informasi dari channelnya Fabrizio Romano terkait dengan keputusan yang terkait juga dengan masa depan dari Erik ten Hag selepas hasil buruk ya di Manchester United. Terlalu banyak kekalahan yang diderita di Premier League dan juga Champions League. Bahkan Old Trafford ini tidak sekokoh ya, artinya benteng yang disebut-sebut oleh Erik ten Hag sebagai stadion kandang Manchester United ini tidak sekokoh musim lalu. Dan ini terjadi di awal musim. Banyak fans ya kan yang mengkhawatirkan akan kemana Manchester United musim ini, di mana pesaing-pesaingnya justru sudah sedikit demi sedikit meninggalkan Manchester United dengan menuju ke tempat yang lebih tinggi di klasemen Premier League. Lalu juga di Champions League Manchester United 2 kekalahan beruntun, sekarang masih poinnya 0. Manchester United harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa lolos ke group stage ya kan. Ini sesuatu yang tidak mudah ketika Manchester United diundi ya kan. Manchester United diperkirakan ya akan menemani Bayern Munchen ke babak selanjutnya, tapi dengan kekalahan menghadapi Galatasaray, ini berarti Manchester United harus memaksimalkan sisa partai kandangnya dan juga partai tandang. Nah, ini tantangan yang sangat besar bagi Erik ten Hag. Intinya adalah di periode awal ini Erik ten Hag berserta dengan Manchester United-nya ini prestasinya buruk ya. Lalu bagaimana ini dengan masa depan Erik ten Hag? Bagaimana kalau Erik ten Hag kalah lagi ya? Akankah dia selesai di Manchester United? Fabrizio Romano mengatakan kalau manajemen Manchester United, klub ini komit tetap support Erik ten Hag. Kenapa? Selain atau di luar hasil buruk yang didapat oleh Manchester United, klub ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, melihat Erik ten Hag dengan misinya, dengan proyeknya ya, ini masih mendapatkan kepercayaan. Masih diyakini akan mampu membawa Manchester United ke arah yang benar, katakanlah demikian ya kalau gue artikan. Artinya apa? Ya manajemen masih percaya, masih support Erik ten Hag. Sehingga kalaupun Manchester United mendapatkan hasil negatif di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Erik ten Hag tidak goyah nih, tidak goyah, tetap mendapatkan support, kepercayaan untuk terus melanjutkan proyeknya di Manchester United. Kenapa? Ya karena manajemen semakin tahu nih ya, menurut gue dalam tanda kutip semakin pinter nih. Kalau proses itu memang ada naik dan turunnya. Musim lalu kebetulan proses ini selalu naik terus, dan ini tidak berarti di musim selanjutnya akan turun. Akan terus naik, bisa juga turun, dan ini yang terjadi saat ini kan. Dan memang perbaikan di Manchester United masih belum selesai. Ada sisi positifnya sih menurut gue dari katakanlah jebloknya prestasi Manchester United, situasi Manchester United saat ini. Apa itu positifnya? Ya jadi tahu gitu loh, bahwa sebenarnya Manchester United ini masih belum sembuh, masih belum selesai prosesnya. Masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Banyak hal harus diperbaiki. Situasinya juga tidak kondusif ya, maksud gue tidak kondusif, tapi tidak 100% kondusif. Bagaimana situasi dengan Jadon Sancho, bagaimana situasi dengan Anthony, bagaimana banyaknya pemain yang cedera, yang sampai saat ini Manchester United atau Erik ten Hag belum bisa memainkan komposisi terbaiknya. Mason Mount yang didatangkan di awal musim cedera, ya kan, tidak bisa dimaksimalkan. Baru beberapa partai ini bisa dimainkan lagi. Sofyan Amrabat yang didatangkan, ya didatangkan untuk posisi posisi pemain tengah, tapi justru lebih banyak bermain di posisi back kiri. Lalu juga bagaimana ketersediaan di center back, ya. Wingback sebelah kiri, keropos semuanya. Belum harus meminjam pemain dari luar, Sergio Reguilon. Lalu situasi dengan Marcus Rashford yang tidak sama dengan musim lalu, di mana Marcus Rashford ini merupakan andalan ya kan, mesin gol dari Manchester United, tapi saat ini macet. Andre Onana ya, yang adaptasinya masih belum lancar nih di sepak bola gaya Inggris. Banyak blunder yang dilakukan. Hal-hal ini kan menurut gue satu dan yang lainnya ini sangat terkait gitu loh. Nggak bisa hanya melihat dari satu dua elemen saja, tapi banyak sekali yang mengakibatkan Manchester United belum bisa mengimplementasikan, atau squad belum bisa
mengimplementasikan gaya permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Sehingga menurut gue manajemen melihat ya tidak fair kalau hanya menunjuk atau menyalahkan Erik ten Hag saja. Karena memang banyak faktor yang gue sebutkan tadi itu yang mengakibatkan Erik ten Hag belum bisa nih memainkan skema yang dia inginkan. Akibatnya apa ya, Manchester United tidak bisa maksimal juga dalam perjalanannya sampai dengan sejauh ini. Nah, ini melegakan menurut gue bahwasannya manajemen mendukung Erik ten Hag. Karena kalau tidak, ya akan diganti. Dan menurut gue harga, dalam tanda kutip harga itu bukan soal masalah duit aja, tapi maksud gue begini. Harga yang harus dibayarkan ketika Erik ten Hag katakanlah diganti, ini juga cukup besar loh. Apa itu? Manchester United akan mulai lagi dari nol. Ya bang, nggak mungkin dari nol dong. Pasti kan ada pemain yang bisa dimanfaatkan. Nggak yakin gue. Karena apa? Pemain-pemain yang datang saat ini, ya, ini datang hadir atas rekomendasi penuh dari Erik ten Hag. Mungkin situasinya ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya, di mana banyak pemain datang tanpa sepengetahuan bahkan ya oleh manajer pada saat itu gitu. Sehingga ketika pemain itu hadir, ya bingung mau ditempatkan di mana. Fred contohnya, Donny van de Beek contohnya, Harry Maguire contohnya, dan banyak lain lagi ya kan. Tapi saat ini kan tidak, ini pemain-pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Dan ketika Erik ten Hag itu tidak ada, ya pelatih yang baru juga menurut gue pasti punya visi ya kan, punya filosofi yang baru. Mungkin pemain yang diinginkan juga tidak sama dengan yang diharapkan oleh Erik ten Hag. Nanti akan ada kegiatan transfer yang besar lagi ya kan, menarik, wah mulai dari nol lagi gitu loh menurut gue. Dan ya gue tidak menginginkan hal tersebut, sehingga kabar dari Fabrizio Romano ini menurut gue kabar bagus tentu saja ya. Manajemen komitmen, manajemen sudah punya pengetahuan yang lebih bagus lagi ya dari manajemen sebelumnya. Ya harapan gue adalah dengan support yang ada ini, nomor satu, akan membuat Erik ten Hag lebih percaya diri. Ini penting ya, karena sering sekali ketika tim itu goyah, periode atau masuki negatif, nah dressing room nih, pemain mulai ya cari gara-gara ya kan, memikirkan hal-hal lain di luar fokus ke pertandingan-pertandingan yang ada. Kenapa? Ya karena manajernya juga mulai linglung nih ya kan, tidak bisa fokus juga. Kenapa manajernya tidak fokus ya? Sudah mulai dirongrong gitu ya, bukan diancam ya, mungkin merasa terancam oleh manajemen. Akhirnya jadi kacau. Nah, kepastian atau bukan kepastian ya, katakanlah pemberitaan bahwasanya manajemen Manchester United ini mendukung Erik ten Hag ini penting menurut gue. Bahwasanya manajemen masih dipercaya dan dia masih bisa menggunakan otoritasnya secara penuh untuk mengontrol dressing room tanpa khawatir kebijakan-kebijakan yang dibuat ini akan membuat sesuatu yang negatif juga di atas lapangan. Maksud gue ya dia tidak harus ragu gitu loh. Ada pemain yang seperti ini seperti itu untuk membuat keputusan yang berdasarkan permainan di atas lapangan. Yang mungkin gimana ya, ketika nanti keputusan ini dilakukan atau strategi yang berbeda dilakukan lalu hasilnya tidak bagus, negatif, ya dia tidak perlu khawatir akan diselesaikan oleh klub gitu loh, karena dia mendapatkan support. Situasi ini sedang sangat tidak bagus sih menurut gue di Manchester United. Dan faktor kedua selain ya bisa menguasai dressing room, gue menilai kepercayaan yang diberikan ini menunjukkan bahwasannya ada gaya yang berbeda dari manajemen Manchester United dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Sehingga gue harapkan dari faktor nomor 1 dan nomor 2 yang gue sebutkan tadi, ada faktor bonus nomor 3 yaitu adalah fans. Fans juga bisa memberikan kepercayaan, dukungan, support kepada Erik ten Hag. Jadi tidak harus atau tidak usah menulis out seperti itu, karena ya itu menurut gue bukan solusi sih out. Oke, out, terus siapa yang ganti? Pertanyaannya kan selalu seperti itu, siapa yang ganti? De Zerbi, siapa lagi nama yang lain? Nagelsmann sudah di timnas Jerman, Zinedine Zidane dan lain-lain, siapa? Conte lagi. Apakah ada jaminan mereka bisa sukses? Atau siapapun yang disebut itu, ada jaminan? Nomor 1. Nomor 2, ada juga jaminan nggak dia bisa melanjutkan dengan skuad yang ada?
atau justru dia harus ada melakukan perombakan lagi, maka akan dimulai lagi dari awal, dari nol lagi. Ini sesuatu yang menurut gue apa ya, ya gue sih nggak ingin berada di siklus itu lagi. Oke, mungkin ada beberapa yang mengambil contoh ya, tapi lihat bang, siapa namanya, Tottenham Hotspur dengan pelatih yang baru ya kan, mereka bisa langsung sukses. Ya kalau melihatnya ke situ ya gue juga bisa bilang ya kenapa nggak ngelihat Erik ten Hag yang musim sebelumnya di mana dia juga sukses. Karena kalau hanya faktor dari pelatih baru sukses di klub yang lain ya, yang baru juga tidak ada jaminan mereka akan sukses di Manchester United. Kalaupun sukses juga mereka belum ada jaminan ya, tidak ada jaminan juga mereka bisa konsisten sukses. Kenapa gue bisa bilang demikian? Ya lihat aja pelatih-pelatih Manchester United di luar Erik ten Hag ya, yang sebelum-sebelumnya. Hampir semuanya juga punya prestasi yang bagus di musim pertama ketika mereka menangani klub. Tapi setelah masuk ke musim kedua, apalagi musim ketiga, nah di situ kan tantangannya. Dan gue sekali lagi dari situ gue melihat ya ganti pelatih atau ganti manajer nampaknya bukan jawabannya. Justru harus ada tindakan radikal frontal yang dilakukan. Ya, maksud gue apa radikal frontal itu? Kalau seandainya Manchester United jeblok, selama ini kan gue selalu bilang, proses dengan progres dong. Progres itu adalah kita tetap harus berprestasi. Mungkin berada di zona Eropa dan lain-lain ya kan. Ya, dan balik lagi yang gue masuk dengan radikal yang frontal itu adalah kalau Manchester United finish peringkat 7, peringkat ke-8 ya sudah biarkan saja, nggak apa-apa. Anggap saja dalam tanda kutip ini adalah salah satu proses gitu loh. Salah satu tahapan proses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena dari situ mungkin bisa terlihat ya kan mana-mana saja yang harus diperbaiki dan lain-lain untuk musim selanjutnya. Ada tim yang melakukan hal itu dan sampai dengan sejauh ini justru sukses ya ada. Contohnya apa? Arsenal menurut gue. Bagaimana di musim-musim awal Arteta peringkatnya nggak bagus kan. Tapi lihat sekarang apa yang dilakukan musim lalu oleh Arsenal luar biasa menurut gue. Bisa memberikan ancaman yang jelas terhadap Manchester City yang sangat dominan selama beberapa musim terakhir. Kenapa? Ya itu tadi, ada support yang komitmen, ada dukungan juga yang komitmen dari manajemen klub terhadap Arteta. Ini juga gue harapkan terjadi di Manchester United. Karena gue juga melihat ya semakin kesini kok kayaknya problem dari Manchester United tuh kayaknya bukan pelatihnya, tapi lebih ke pemainnya gitu ya. Karakter-karakter yang menurut gue nggak jelas nih. Sebenarnya apa yang diharapkan bermain di Manchester United? Apakah mengangkat klub ataukah mengangkat namanya dia ya kan, atau nggak jelas lah menurut gue. Dan ini kan masih belum selesai. Ada kasus seperti Anthony, ada kasus seperti Jadon Sancho yang itu kan, dan musim lalu pun juga ada. Dan apakah jaminannya sudah bersih? Ya, tanda tanya menurut gue. Apakah pemain yang datang di Manchester United ini adalah pemain-pemain tier pertama yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Ini kan juga tanda tanya gitu loh. Sehingga menurut gue balik lagi ya, informasi dari Fabrizio Romano nih situasinya bagus ya. Semoga dengan hal ini maka Manchester United atau Erik ten Hag bisa fokus dan bisa membalikkan situasi dari yang saat ini yang tidak bagus ini ya di beberapa kompetisi yang diikuti. Kurang lebih demikian ngobrol ringan membahas tentang update berita dari channelnya Fabrizio Romano terkait dengan situasi keputusan masa depan dari Erik ten Hag. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.